Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Hari Kurniawan, kelas TKRUG dari Diklat Daring yang diadakan oleh VDC Malang. Di sini saya akan mempraktekkan servis atau perbaikan engine management system. Maka yang pertama kita harus siapkan APD, alat pelindung diri. Yang kedua, unit yang saya gunakan yaitu Xenia tipe XI, dan jangan lupa kita juga sediakan satu caddy, satu set, dan juga meja kerja. Langkah yang pertama, kita pasang dulu pelindung unit. Pemasangan drill cover dan fender cover sudah. Sekarang kita ke dalam untuk pemasangan seat cover, knob, dan steer cover. Langkah yang selanjutnya, kita hidupkan unit, kita cek apakah terjadi trouble atau tidak. Kita masuk. Tolong kameranya ke sini, Mas. Kita starter unit, kita posisikan netral. Unit sudah menyala. Tolong kameranya ke sini. Di dashboard muncul lambang cek engine menyala. Itu menunjukkan ada sensor satu atau lebih yang mungkin bermasalah. Di sini saya akan ngecek sensor apa yang bermasalah pada unit Xenia tipe XI ini. Kita ambil scan tool di depan.
sudah siapkan scan tool, kemudian saya akan memasang DTC pada soket DTC yang ada pada Xenia XT. Oke, langkah selanjutnya DTC sudah terpasang, kita lakukan pemeriksaan kondisi unit menggunakan scan tool. Kameranya kita pilih menunya. Di sini ada beberapa menu, kita pilih yang read fault code untuk mengetahui sensor apa yang bermasalah pada unit. Di sini muncul ada dua sensor yang terdeteksi. Yang pertama yaitu intake manifold pressure sensor signal, dan yang kedua intake air temperatur sensor signal. Kita akan coba cek kondisi sensor dan kita mungkin bisa periksa, mungkin kita juga bisa lakukan perbaikan. Oke, tadi di unit sudah kita lakukan pemeriksaan menggunakan scan tool. Didapat dua trouble, yaitu dua sensor yang bermasalah, yaitu map sensor dan IAT atau intake air temperatur sensor. Langkah yang selanjutnya, kita lepas dulu filter udara. Setelah filter udara terlepas, kita lepas tiap-tiap sensor, dua sensor dan dua aktuator untuk kita lakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih. Di sini sudah saya lepas dari unit dua aktuator dan dua sensor, yaitu ada untuk aktuator itu sendiri ada injektor dan ISC atau idle speed control. Di sini saya menggunakan multitester untuk melakukan pemeriksaan tahanan. Di sini ada checklist, kemudian untuk acuan komponen ini masih layak pakai atau harus ganti, kita melihat spek standar dari manual book. Yang pertama, injektor itu sendiri untuk aktuatornya. Kita siapkan multi tester, kita kalibrasi, kita tepatkan selektor pada kali 1, kita kalibrasikan dulu, kita nolkan, kemudian kita ambil injektornya, kita lakukan pemeriksaan injektor. Untuk hasilnya di sini terbaca 13 ohm di manual book standar, berkisar antara 13,5 sampai 14,2 ohm. Jadi kondisi injektor kurang baik. Untuk nilai hasil pemeriksaan tadi 13 ohm. Nilai seharusnya pada manual book tertulis 13,5 ohm sampai 14,2 ohm. Keterangan ganti atau perbaikan yaitu ganti. Kemudian yang kedua, untuk aktuator yang kedua yaitu ISC atau idle speed control. Di sini ada dua terminal, kita lakukan pemeriksaan pada terminal 2 dan 4.
kita kalibrasi dulu. Setiap penggantian komponen kita wajib mengkalibrasi alat. Lakukan pemeriksaan pengukuran tahanan pada ISC. Di sini terbaca hasil 50 ohm. Ya, 50 ohm. Untuk ISC atau idle speed control dengan hasil 50 ya, 50 ohm. Untuk nilai seharusnya sesuai manual book di sini tertulis 45,6 sampai 50,4 ohm. 45,6 ohm sampai 50,4 ohm. Berarti masih layak pakai ya. Perbaiki. Yang berikutnya untuk pemeriksaan sensor yang pertama yaitu MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Kita cek tegangan yang keluar dari konektornya, soketnya. Karena tegangan berarti kunci kontak harus on, kita on-kan terlebih dahulu. Pada tegangan sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure di sini tertera 4,4 sampai 5,4 volt. Standarnya kita lakukan pemeriksaan. Untuk selektor kita arahkan ke 10 DC volt. Agak mendekat, Mas. Untuk tegangan kita tidak perlu lakukan kalibrasi. Kita lakukan pembacaan di sini terbaca tegangan input yaitu sebesar 5 volt. Kita matikan dulu untuk safety. Tadi untuk map sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor, hasil atau nilai hasil pemeriksaan yaitu 5 volt. Di buku tertera untuk standarnya 4,4 volt sampai 5,4 volt. Jadi masih masuk spek, kondisi masih baik. Kemudian sensor yang berikutnya yaitu IAT atau Intake Air Temperature. Kita lakukan pemeriksaan. Seperti biasa kita siapkan multitester. Lakukan pengkalibrasian. Tepatkan di 0. Kemudian ambil sensor IAT, kita lakukan pengecekan tahanan.
untuk IAT yaitu hasilnya 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm yaitu pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk standarnya yaitu 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Jadi untuk keterangan untuk IAT perlu dilakukan penggantian. Oke, tadi sudah saya lakukan untuk pemeriksaan sensor dan aktuator, sudah saya pasang. Kemudian kita cek di unit apakah masih terjadi masalah atau tidak. Kita lihat, kita starter atau kita hidupkan dulu unit. Di dashboard bisa dilihatkan untuk cek engine sudah tidak menyala, berarti sudah tidak ada masalah pada sensor. Kita cek menggunakan scan tool. Jadi di sini untuk pembacaan diagnosa sudah tidak ada permasalahan. Kita pembacaan untuk hasilnya semua unit. Jadi di sini tertera pada RPM 900 untuk waktu penginjeksian 1536 US, kemudian untuk ISC nya 21,35%. Untuk keseluruhan dari dashboard sudah tidak terbaca cek engine menyala, berarti secara keseluruhan pada unit tidak ada masalah pada sensor. Oke, demikian tutorial sedikit dari saya untuk pemeriksaan dua sensor, yaitu tadi PEM sensor dan intake air temperature sensor, dan dua aktuator yaitu injektor dan ISC atau idle speed control. Demikian tugas saya di sesi 4 ini. Saya nama Yohanes Hari Kurniawan dari TKROG. Semoga bermanfaat. Terima kasih.